Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak. Nah, kemudian di video kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Hal-hal yang akan kita pelajari pada video kali ini diantaranya sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian penerapan pertidaksamaan nilai mutlak ke dalam suatu soal. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya menyediakan definisi dari sebuah pertidaksamaan. Jadi di sini pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka di mana ruas kiri dan ruas kanan itu dihubungkan oleh salah satu lambang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini ada kata kunci yaitu kalimat terbuka. Di sini saya memberikan catatan, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung peubah atau variabel sehingga kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Jadi di sini kebalikan dengan kalimat tertutup, di mana kalimat tertutup itu kita sudah bisa mengetahui kebenarannya. Nah, di sini untuk menambah pengetahuan kalian, saya menyediakan beberapa contoh pertidaksamaan. Di sini ada 1, 2, 3 ya. Kalian bisa mengamati contoh-contohnya. Nah, kemudian kita langsung ke sifat dari pertidaksamaan. Di sini keterangannya nanti untuk setiap A, B, dan X itu adalah bilangan real. Jadi di sini ada 4 sifat ya teman-teman. Untuk sifat yang pertama, jika A lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X akan lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Kemudian untuk sifat yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Kemudian untuk sifat yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari sama dengan A dan A lebih dari 0, maka nilai X itu akan lebih dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan min A. Untuk sifat yang keempat, jika ada penjumlahan di dalam nilai mutlak, di sini A plus B ya, itu hasilnya akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Dan jika ada pengurangan di dalam nilai mutlak, di sini A min B, maka hasilnya akan lebih dari sama dengan nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Nah, untuk keempat sifat ini ya teman-teman, biasanya itu melebur di dalam soal. Jadi bisa jadi satu soal itu mengandung 2 sifat atau 3 sifat. Jadi tidak selalu satu soal, satu sifat. Nah, untuk lebih memahami keempat sifat tadi, sebaiknya kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman. Di sini kita mulai dari soal nomor 1. Soalnya itu jika himpunan penyelesaian nilai mutlak 2x min A kurang dari 5 adalah himpunan X lebih dari min 1 dan kurang dari 4, maka kita perintahnya disuruh mencari nilai A. Di sini penyelesaiannya, yang pertama kita ingat kembali ya sifat yang ada di nomor 1, bahwa jika A lebih dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka nilai X itu lebih dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Jadi kita rubah sedikit karena di dalam soal itu kan tidak ada sama dengannya. Maka kita ubah sehingga menjadi jika nilai mutlak X kurang dari A, maka nilai X akan lebih dari min A dan kurang dari A. Nah, langkah pertama kita melakukan pengoperasiannya ya. Jadi untuk masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita beri tanda kurang dari. Kemudian untuk yang ruas kiri kita kasih min 5, untuk ruas kanan kita beri 5 ya. Karena sesuai dengan ruasnya ya, untuk ruas kiri itu kan negatif, ruas kanan positif. Nah, kemudian kita mencari X-nya dengan cara memindahkan memindahkan A ke ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian kita bagi dengan 2 ya. Kemudian kita
dari sini sudah bisa mencari nilai A. Nah, kemudian untuk mencari A, kita bisa dengan dua cara ya teman-teman. Tapi kalian harus teliti dalam memasukkan nilai X-nya. Jadi kalau kalian mengambil dari kiri, itu kan berarti A-5/2. Sehingga sama dengannya yang ada di himpunan X di sebelah kiri, yaitu -1 ini kan ya. X lebih dari -1 kurang dari 4. Maka jika kita mengambil A-5/2, kita beri sama dengan -1. Karena sama-sama ada di ruas kiri. Nah, sehingga kita dapatkan nilai A-nya itu 3. Nah, kalau kalian mau mengambil dari ruas kanan, ya bisa. Tapi sama dengannya kita ganti dengan 4. Karena sama-sama di ruas kanan semua. Nanti hasilnya akan didapatkan 3 juga. Jadi kesimpulannya nilai A-nya itu sama dengan 3. Begitu ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke soal 2. Untuk soal yang kedua, perintahnya, untuk soal yang nomor 2, perintahnya kita disuruh mencari himpunan penyelesaian persamaan dari 3/X kurang dari X-2. Untuk penyelesaiannya, jika kita disuruh mencari himpunan, di sini kita buat dulu ruas kanannya itu menjadi 0. Sehingga kita memindahkan X-2 ke ruas kiri. Kemudian kita tinggal melakukan pengoperasian. Di sini 3/X dikurangi X ditambah 2. Nah, di sini saya misalkan untuk X-nya itu sama dengan X/1, untuk 2-nya itu sama dengan 2/1. Sehingga kita bisa menyamakan penyebutnya menjadi X dikali 1 dikali 1. Kemudian untuk yang 3 kita kalikan dengan 1. Untuk yang X kita kalikan dengan X. Untuk yang 2 kita juga kalikan dengan X. Sehingga nanti penyebutnya bisa sama ya. Sehingga kita dapatkan di sini 3 min X kuadrat ditambah 2X. Kemudian kita urutkan menjadi min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 per X. Nah, kemudian kita mencari pembuat nolnya dengan cara di sini kita bisa memfaktorkan dari persamaan kuadrat ini. Sehingga di sini saya memfaktorkan min X plus 3 dikali X plus 1. Kemudian di sini kita bisa mencari pembuat nolnya. Di sini untuk yang min X plus 3 kita bisa mendapatkan X-nya itu sama dengan 3. Kemudian untuk X plus 1 kita bisa memperoleh X-nya sama dengan min 1. Kemudian untuk yang 1/X ya, itu kita bisa mendapatkan X-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pembuat nolnya itu ada 3. Yang pertama min 1, yang kedua 0, kemudian yang ketiga 3. Nah, kemudian kita untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, kita membuat sebuah garis bilangan. Kalian masih ingat kan garis bilangan itu? Nah, di sini untuk angka-angkanya kita letakkan dulu di sumbu X, sehingga di sini menjadi min 1, 0, kemudian 3. Nah, untuk mencari itu daerah penyelesaiannya, kita melakukan pengecekan ya, teman-teman. Di sini saya memberi oret-oretan di sini. Jadi kita mengecek untuk daerah titik-titik di sekitar angka-angka ini. Yang pertama di sini untuk sekitar min 1 ini ya. Kita cek di min 2. Di sini saya mengecek bahwa hasilnya itu tidak memenuhi. Karena perhitungannya tidak sesuai ya. Seharusnya di sini kan 5/2 itu tidak kurang dari 0, tapi di sini kurang dari 0, maka tidak memenuhi kan. Nah, kemudian untuk di tengah-tengah antara min 1 dan 0 kita masukkan di pas min 1-nya ini ya. Berarti kan ini 0 kurang dari 0, maka kan tidak sesuai ya. Maka tidak memenuhi. Kemudian kita cek di antara ini min 1 dan 0, itu min 0,5 ini memenuhi. Karena ini sesuai, min 3,5 itu ya memang kurang dari 0.
Kemudian untuk yang di pas di nolnya itu tidak memenuhi. Kemudian untuk yang di antara 0 sampai 3, kita mengecek 1, hasilnya tidak memenuhi, kita mengecek 2, tidak memenuhi juga, di 3 juga tidak memenuhi, kalau kita dicek di 3,5 memenuhi. Sehingga di sini yang memenuhi itu ada di antara min 1 sampai 0, kemudian lebih dari 3. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan X yang berada di elemen real, yaitu X lebih dari min 1 dan kurang dari 0, atau X lebih dari 3. Di sini untuk tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya, karena di pas angka min 1, 0 itu tidak memenuhi ya, dan 3 itu tidak memenuhi. Tapi untuk yang lebih darinya itu memenuhi. Sehingga untuk kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman untuk pembahasan dari pertidaksamaan nilai mutlak yang meliputi sifat-sifat, kemudian pembahasan soalnya. Semoga pembahasan di video ini bisa membantu kalian ya untuk memahami materi dari pertidaksamaan nilai mutlak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.